ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan, Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala... Enggak usah dibacakan, Pak. Oh, ya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini. Karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya. Karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dengan norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain, Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi Ya, gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Oke. Ya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Ya, Sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, Ya. satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Oke. Apa Yang lagi, kedua, Pak? bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf G yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia sehingga menimbulkan kegaduhan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang bagaimana Gibran tadi di sidang. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana tanggapan ya ataupun para netizen di cuplikan video tersebut. Nah, yang mereka katakan itu teman-teman, yang memalsukan ijazah harus dihukum, betul teman-teman. Yang memalsukan ijazah itu harus dihukum betul-betul karena itu suatu pelanggaran peraturan di Indonesia, karena tidak boleh dilanggar maka harus dihukum teman-teman. Ya, apalagi karena telah mencalonkan diri sebagai pemimpin di negara kita itu, ya jadi harus dihukum saja karena telah menipu rakyat dan menyiksa rakyat hanya karena gara-gara memalsukan ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman, curut marut apa saja Jokowi biang hancurnya bangsa ini.
Nah, seharusnya siapapun yang menjadi penjabat publik ijazah asli ditunjukkan saja. Ya, betul teman-teman yang mereka sampaikan itu. Seharusnya siapapun yang menjadi penjabat publik kalau ijazahnya itu tidak asli maka harus ditunjukkan saja. Ya, karena biar lebih cepat masalah ini terselesaikan teman-teman. Ya, apalagi Gibran sama bapaknya itu telah membohongi para rakyat karena gara-gara ijazah palsu tersebut. Nah, sampai kiamat ijazah palsu Jokowi tidak berani dipublikasikan, emang palsu. Ya, betul teman-teman. Yang mereka katakan ini, yang ijazah palsu Jokowi tidak berani dipublikasikan karena memang palsu. Betul. Ya, karena kalau misalnya dia mempublikasikan ijazahnya itu, maka karena palsu, ya dia dihukum saja ataupun diadili di persidangan teman-teman. Nah, makanya pemerintah cepat adili Jokowi dan Gibran biar nggak gaduh lagi Indonesia kita ini. Nah, kejujuran adalah paling penting dan modal utama dalam kehidupan kita ya teman-teman. Nah, wajib dilaporkan karena ini negara milik rakyat 280 juta orang terkait dengan kebohongan dan pendidikan serta kebijakan teman-teman. Ya, betul teman-teman kata mereka itu wajib ya dilaporkan bila sudah melakukan pelanggaran di negara kita itu, pelanggaran aturan ataupun normal yang ada di Indonesia kita itu. Jadi kejujuran sedang dipertaruhkan oleh selembar ijazah. Betul teman-teman. Ketika misalnya kita tidak jujur mengatakan yang sebenarnya, maka apalah yang terjadi kepada kita itu adalah itu suatu karma yang telah terjadi di dalam diri kita itu. Ya, jadi terbukti memalsukan ijazah hukumannya wajib dipenjarakan. Ya, itu suatu kesalahan ataupun suatu pelanggaran di Indonesia kita ketika menjadi seorang pemimpin. Ya, wajib dipenjarakan karena itu suatu kasus yang tidak senang Indonesia mendengarkannya. Nah, karena itu sudah dipastikan palsu, maka wajib dipenjarakan saja yang memalsukan ijazahnya tersebut, teman-teman. Nah, maka dari situ ya kita harus menghukum mereka atau memenjarakan mereka karena telah melakukan suatu kebohongan di negara kita ini, teman-teman. Nah, mantap yang mulia, tegakkan amanah jujur, tegas dan adil dalam hukum ini. Ya, betul teman-teman yang mereka katakan itu adalah ya mereka memberikan support kepada yang mulia biar yang mulia itu menegakkan amanah jujur dan tegas dan adil dalam melaksanakan tugasnya teman-teman. Ketika sudah diketahui ijazah Gibran itu beserta Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, ijazah adalah bukti kuat jelas nyata bahwa individu telah menyelesaikan pendidikan dengan perjuangan pengorbanan dalam melewati semua prosesnya ya, dan diakui secara sah oleh negara dan saat mutlak dalam bertata negara jika masuk dalam instansi negara maupun swasta, teman-teman. Jadi Jokowi dan Gibran jangan menggunakan nih tameng aparat penegak hukum ya, kejaksaan, hakim, KPU, MK, KPUD, kepolisian, rakyat amanah tidak percaya kepada aparat tersebut karena amat sangat dibeli dengan uang itu semuanya aparat sebagai pengkhianat bangsa dan negara Indonesia kita itu. Jadi teman-teman sebaiknya Gibran dan Jokowi itu jangan menggunakan tameng aparat penegak hukum ya, karena suatu kebohongan yang kamu lakukan itu nanti pasti akan terbongkar dengan sendirinya, teman-teman. Jadi teman-teman, ijazah palsu harus dihukum berat, apalagi seorang penjabat negara. Harusnya seorang pejabat negara menjadi contoh yang baik bagi rakyat. Ya, betul teman-teman. Kalau misalnya menjadi penjabat di negara itu ya harus menjadi contoh kepada rakyat biar rakyat tahu mana yang buruk ataupun mana yang baik ya.
harus menjadi contoh. Jangan kamu menjadi penjilat Pak Jokowi untuk mengambil uang sogokan dan membela suatu kebohongan yang telah dilakukan Pak Jokowi tersebut. Nah, saya rakyat juga merasa rugi kalau punya penjabat pelongo-pelongo. Jadi mereka merasa rugi teman-teman karena memiliki pemimpin yang pelanga-pelango itu teman-teman. Jadi rakyat sudah pasti merasa dirugikan apabila dibohongi pemimpinnya, betul teman-teman. Ya, karena masih banyak yang menurut mereka itu yang bisa daripada Pak Jokowi itu sebenarnya dan Pak Gibran itu, ya. Jadi mereka merasa sangat rugi teman-teman karena telah dibohongi, ya. Jadi sebaiknya mereka berdua ini diseretkan saja di penjara ataupun digantikan Pak Gibran itu dengan orang yang mampu dan bisa teman-teman. Nah, jadi tidak rela karena yang memberi gaji uang kutipan dari bayar pajak. Betul, kerugian sangat banyak, hutang negara membekak, akibatnya harga-harga mahal karena terkena pajak yang tinggi. Lulusan sarjana merasa dihargai karena untuk jadi presiden dan wakil presiden cukup pakai ijazah palsu. Ya, karena kamu telah memalsukan ijazah untuk menjadi pemimpin itu, jangan kamu merasa bangga karena itu Indonesia ataupun warga Indonesia tidak senang dengan hal itu ya teman-teman ya. Mungkin kita sudah pada tahu bahwasanya itu suatu kesalahan yang tidak kita inginkan sebenarnya terjadi di negara kita itu ya teman-teman. Jadi 10 tahun dibohongi oleh satu orang yaitu Jokowi, bahkan udah lengserkan dari jabatannya masih aja detak-detok. Ya, 10 tahun itu kita telah dibohongin ya teman-teman oleh Jokowi ya, karena dia telah memalsukan ijazahnya. Karena dari dulunya kita itu suka dengan Pak Jokowi, namun pada akhirnya ketahuan juga kebohongan yang telah dilakukan itu dengan memalsukan ijazahnya tersebut. Jadi mungkin kita tidak senang dengan hal itu, maka semoga para penegak hukum dan jaksa hakim ini bisa mengadili Jokowi dan melengsarkannya di penjara biar negara kita tidak menemui orang seperti itu lagi.